Halo Sobat Lavender, dimanapun kalian berada, baik pagi, siang, sore, malam, kalian menonton Lavender Channel kali ini. Jumpa lagi bersama saya dengan Kak Wim Wicaksono, biasa dipanggil dengan Kak Wim, pengajar ekonomi. Kita akan bahas materi konsep pendapatan nasional. Nah, kita akan menjadi dua part di bab ini. Simak terus secara seksama pembahasan dari saya. Oke, konsep pendapatan nasional. Apa sih yang di benak teman-teman ketika mendengar kalimat ini, konsep pendapatan nasional? Oh, berarti negara dapat duit, Kak. Betul, negara dapat duit. Dari mana sumbernya? Nah, di bab inilah kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu konsep pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional yaitu nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode tertentu, bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau jangka panjang yaitu 5 dan 10 tahun, atau dulu zaman pemerintahan Bapak Soeharto itu ada pembangunan jangka panjang itu sampai 25 tahun terbagi menjadi 5 pelita pembangunan 5 tahunan. Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Saya ulang, nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Nah, ada beberapa istilah dalam konsep pendapatan nasional. Pertama, ada yang disebut dengan PDB, Produk Domestik Bruto, atau bahasa Inggrisnya GDP atau GDP, Gross Domestic Product. Istilah yang selanjutnya ada istilah PNB, Produk Nasional Bruto, atau bahasa Inggrisnya GNP, Gross National Product. Ada istilah selanjutnya yang disebut dengan NNP, Net National Product, atau kalau dibalik Produk Nasional Bersih atau NET. Yang selanjutnya ada istilah NNI, Net National Income, atau bahasa Indonesianya pendapatan nasional bersih. Ada istilah selanjutnya yaitu yang disebut dengan PI, Personal Income, atau pendapatan perseorangan. Terakhir, istilah DI, Disposable Income, atau bahasa lainnya take home pay, atau bahasa lainnya pendapatan yang siap dibelanjakan. Itulah beberapa istilah konsep pendapatan nasional. Nah, cara menghitungnya gimana, Kak? Cara menghitung konsep pendapatan nasional, yang pertama, yang paling atas, paling puncak, itu ada yang disebut dengan Gross Domestic Product. Apapun yang dihasilkan di suatu negara atau di suatu daerah, baik barang atau jasa atau kombinasi keduanya, yang dihasilkan oleh warga lokal atau warga negara bersangkutan dicampur atau dikombinasikan dengan warga asing, baik warga di luar lokasi tersebut atau di luar negara tersebut dalam rangka kurun waktu tertentu, bisa 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun, itulah yang disebut dengan Gross Domestic Product (GDP). Nah, mulai ada perhitungannya ketika untuk menentukan yang disebut dengan GNP. Tadi masih ingat GNP apa? Gross National Product. Cara menghitungnya gimana, Kak? GDP ditambah faktor produksi dalam negeri di luar negeri dikurang faktor produksi luar negeri di dalam negeri. Maksudnya gimana, Kak? GDP ditambah faktor produksi dalam negeri di luar negeri. Maksudnya gini, contoh misalnya ada warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia, yang kerja di Cina, atau kerja di Arab Saudi sebagai TKW atau TKI. Nah, ketika mereka dapat gaji, dikirim ke keluarganya di Indonesia, itu akan menambahi GDP, faktor produksi luar negeri faktor produksi dalam negeri di luar negeri. Atau pengusaha Indonesia berinvestasi di luar negeri,
yang dimana tiap bulannya atau tiap periode tertentu akan mendapatkan dividen. Nah, itu akan menambahi GDP. Dikurangi faktor produksi luar negeri di dalam negeri. Contohnya apa, Kak? Kebalikannya, orang asing kerja di Indonesia atau perusahaan asing buka cabang di Indonesia. Itu akan mengurangi GDP. Hasilnya dari hitungan tadi yang disebut dengan GNP atau GNP, Gross National Product. Jadi Gross National Product atau GNP, cara berhitungnya GDP ditambah faktor produksi dalam negeri di luar negeri dikurangi faktor produksi luar negeri di dalam negeri, dapat namanya GNP. Udah selesai, Kak? Belum. Masih panjang. Berarti GNP. Nah, hitungan yang kedua untuk mencari NNP. Caranya gimana, Kak? GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Hasilnya yang disebut dengan NNP. Jadi NNP cara berhitungnya GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Ketemulah NNP. Kak, ternyata di soal yang saya ketemui tidak ada GNP, Kak. Ada GDP. Berarti GDP di sini kita hitung lagi dari atas. GDP ditambah faktor produksi dalam negeri di luar negeri, dikurangi faktor produksi luar negeri di dalam negeri, dikurangi penyusutan atau depresiasi, ketemulah hitungan NNP, Net National Product. Udah selesai, Kak? Belum. NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi, ketemulah yang namanya NNI, Net National Income. NNP dikurangi pajak tidak langsung dikurangi subsidi, ketemulah NNI. NNI ditambah transfer payment atau biaya pengalihan, dikurang laba ditahan, dikurangi jaminan atau asuransi sosial, dikurangi pajak perseroan atau pajak perusahaan, ketemulah yang namanya personal income. Nah, dari GDP sampai NNI itu untuk perhitungan secara makro atau perhitungan secara nasional. Mulai dari PI itu individu. Jadi PI tadi gimana cara menghitungnya? NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, dikurangi jaminan atau asuransi sosial, dikurangi pajak perseroan atau pajak perusahaan, ketemu personal income. Nah, personal income dikurangi pajak langsung atau pajak personal. Contohnya apa, Kak? Pajak langsung, pajak personal itu PPH, pajak penghasilan. Personal income dikurangi PPH, ketemulah yang namanya disposable income atau DI. Atau bahasa lainnya take home pay. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Inilah uang yang diterima oleh orang tua kalian ketika orang tua kalian bekerja di instansi, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Istilahnya take home pay atau disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, tadi ada penjelasan GDP, tadi saya sudah sempat singgung. Ada NDP, Net Domestic Product, itu rumusnya gimana, Kak? GDP dikurangi penyusutan atau depresiasi barang modal, terus tadi GNP saya udah jelasin, sampai akhirnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau take home pay atau disposable income. Nah, itulah konsep pendapatan nasional di part 1 ini. Nanti untuk part 2-nya tetap simak, jangan lupa subscribe, like, share materi konsep pendapatan nasional part 1 ini. Tunggu kehadirannya part keduanya ya. Sampai jumpa.